Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Di sini saya perkenalkan teman-teman saya. Dengan saya sendiri, Dita Putri Apelia, ada Nila Trisna Utami, Ega Satrianti, dan Trisula Barka, dan Putra Karunia Akbar. Di sini saya akan membahas tentang sistem informasi penjualan produk pertanian pada badan usaha milik desa atau BUMDes Pernek Kecamatan Muyuhulu berbasis web. Latar belakangnya, teknologi informasi pada era globalisasi saat ini yang semakin maju dan berkembang dapat dimanfaatkan. Banyak menjual menjadi produk-produk pertanian karena hampir seluruh masyarakat desa Pernek provinsi sebagai petani, sehingga dapat dijadikan peluang oleh pemerintah desa untuk meningkatkan penghasilan BUMDes. Pengenalan produk terhadap konsumsi dilakukan dengan cara mendatangi pihak BUMDes untuk mengetahui informasi produk secara detail, serta dalam melakukan proses pengolahan dan penyimpan data penjualan produk. Kelolaan dengan menggunakan catatan buku. Dalam pengelolaan tersebut pernah terjadi kesalahan satu. Jumlah produk yang terjadi tidak sesuai dengan jumlah penghasilan yang dapat sehingga BUMDes berdasarkan hal tersebut, maka diperlakukan semua web penjualan online sebagai harus mengalami kerugian. Media sarana untuk mendukung kinerja petugas dalam melakukan kegiatan penjual, dalam promosi produk, serta dalam pengelolaan data penjualan produk pertanian di BUMDes Pernek. Oleh karena itu, kami membuat sistem informasi penjualan produk pertanian pada badan usaha milik desa atau BUMDes Pernek Kecamatan Muyuhulu berbasis web. Rumusan masalah. Di sini ada rumusan masalah bagaimana merancang dan membuat sistem informasi penjualan produk pertanian pada badan usaha milik desa atau BUMDes Pernek Kecamatan Muyuhulu berbasis web. Batasan masalah. Pertama, sistem informasi ini difokuskan pada kegiatan penjualan dan promosi untuk pertanian serta pengelolaan data produk pada BUMDes Pernek Kecamatan Muyuhulu. Yang kedua, sistem informasi dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database yang digunakan adalah MSQL. Yang ketiga, pelayanan konsumen hanya untuk wilayah sekitar desa Pernek, dan tujuannya memudahkan pegawai dalam pengolahan data penjualan produk pada BUMDes Pernek Kecamatan Muyuhulu. Yang kedua, memudahkan pegawai dalam melakukan penjualan produk. Yang ketiga, mempermudahkan konsumen dalam mengetahui informasi produk secara detail dan melakukan pemesanan produk. Dan yang keempat, mendukung dalam pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Dan selanjutnya nanti ada dibahas sama teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Yang pertama, di penelitian ini kita dimulai ini metode pengumpulan, kita menggunakan metode kualitatif. Kualitatif itu seperti apa? Makanya di metode kualitatif ini kita mewawancarai, kita mengobservasi dan dokumentasi. Setelah kita mengumpulkan data, maka kita masuk ke metode pengembangan perangkat. Metode pengembangan perangkat ini kita menggunakan waterfall. Waterfall itu ada 5 langkah. Yang pertama communication, habis itu planning, setelah itu modeling, habis itu construction sama development. Setelah sudah semua 5 itu sudah terjalan, maka kita masuk ke analisis kebutuhan. Analisis kebutuhannya ada 3. Apa aja sih yang dibutuhkan? Yang pertama, perangkat kerasnya apa, yang kedua perangkat lunaknya apa aja, dan yang ketiga itu datanya. Kita masuk ke pembahasan. Di sini merupakan penjelasannya dari alur sistem berjalan. Alur yang sistem yang berjalan, ketika konsumen masuk, dia ke BUMDes, memilih produk yang ingin digunakan. Selesai, maka ketika tidak ada maka selesai, ketika ada maka dia akan belanja. Ketika dia belanja maka melakukan pembayaran. Input data atau buku yang ingin dipakai atau dilaporkan, maka selesai. Alur sistem yang berjalan, ketika mereka masuk login, membuka website, membeli produk yang diinginkan apa. Setelah itu tambah ke keranjang gitu. Keranjang belanja ketika sudah ditambahkan, selanjutnya maka melakukan pembayaran. Maka ketika berhasil, maka dia akan kembali menu pembayarannya menggunakan apa dan lain-lain gitu. Habis itu mengisi alamat dan lain-lain, maka pesan barang dan dikirimkan. Maka ketika sudah selesai dikirim, maka dia akan narik ke admin, memeriksa datanya,
Ketika itu bayar, ketika sudah dibayar, maka ketika sudah semua rangkaian ini berjalan, maka dia akan selesai. Itu sedikit rangkaian sistem yang akan berjalan nantinya. Nah, perancangannya seperti apa? Nah, perancangan interface-nya seperti ini. Perancangan interface-nya seperti ini. Perancangan interface-nya pertama ini ada from logging. Yang kedua ada rancangan interface halaman dashboard admin. Dan ketiga itu ada rancangan interface from registrasi. Dan yang keempat itu ada rancangan interface halaman dashboard user. Nah, ini merupakan rancangannya. Nanti makanya ketika kita membuat website atau aplikasinya, nah inilah rancangan yang kami lakukan. Nah, selanjutnya kesimpulan berdasarkan hasil ini, penelitian pada badan BUMDes ini, BUMDes Pernek Kecamatan Muyuh Kabupaten Sumbawa, tentang penjualan produk pertanian, penulis berhasil merancang atau membangun sistem informasi penjualan produk pertanian pada badan usaha desa atau BUMDes. Yang pokoknya yang kita punya ini dia berbasis website, bukan aplikasi mobile tapi aplikasi website. Jadinya diakses menggunakan internet, dan semua kalangan masyarakat bisa membukanya. Nah, ini menggunakan metode pengembangan waterfall, perencanaan struktur data flow diagramnya DVD. Habis itu bahasa pemrogramannya menggunakan bahasa pemrograman PHP, yang database-nya menggunakan database MySQL, dan menghasilkan sistem yang telah diuji dengan menggunakan metode black box testing dan sesuai seperti yang diharapkan. Dengan demikian diharapkan nantinya dapat digunakan oleh pihak BUMDes Pernek dalam melakukan penjualan produk pertanian, pengolahan data penjualan produk pertanian, serta dapat meningkatkan penghasilan BUMDes Pernek. Sarannya berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan untuk pengembangan dan perbaikan sistem kedepannya yaitu penambahan fitur chatting dan untuk user dan admin, serta desain dapat dibuat menjadi lebih menarik lagi. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.